Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, saya Dian Wahyuni selaku MC pembukaan pendidikan khusus profesi advokat angkatan 19 tahun 2024 pada hari ini, yang mana PKPA ini terselenggara dengan baik atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan DPN dan DPC Peradi Surabaya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi SHM Hum. Yang terhormat, Ketua DPC Peradi Surabaya, Bapak Haryanto SHM Hum. Yang terhormat, Ketua Pelaksana Angkatan 19, Dr. BC Kartoningrat, SHMH, serta yang kami banggakan para peserta PKPA Angkatan 19 tahun 2024. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat doa, yang kelima acara inti yaitu penyampaian materi, yang keenam penutup. Langsung saja, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya kita memasuki acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Program PKPA Angkatan 19 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta PKPA Angkatan 19 tahun 2024. Terima kasih telah memberikan kepercayaannya untuk mengikuti pendidikan profesi advokat ini di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Adapun yang bisa saya sampaikan bahwa alhamdulillah jumlah peserta Angkatan 19 ini adalah 39 peserta. Sementara sampai 39 peserta dan masih dimungkinkan untuk dibuka pendaftaran jika masih ada yang teman-temannya barangkali berminat untuk ikut. Ya, terkait dengan pelaksanaan PKPA ini, adapun tata tertib yang wajib dipatuhi oleh peserta
Pertama adalah peserta diwajibkan untuk mematuhi tata tertib selama pelatihan berlangsung. Peserta wajib untuk menjaga ketertiban, kesopanan, dan kesusilaan, memelihara suasana yang nyaman, tenang dengan tidak merokok atau makan dan minum yang mengotori ruangan, dan juga toleransi terhadap keterlambatan maksimal 15 menit terhitung sejak pengajar mulai menyampaikan materi. Dan yang paling utama adalah kewajiban untuk kehadiran minimal 80% dari jumlah total pelaksanaan sesi dalam kurikulum PKPA. Lalu kemudian untuk busana yang diwajibkan oleh tata tertib, yaitu untuk laki-laki kemeja berdasi, celana dari bahan kain atau bukan jeans, dan juga bersepatu. Untuk wanita bisa menggunakan kemeja atau blus, dan bawahannya bisa rok atau celana panjang dan juga bersepatu. Nah, lalu kemudian peserta juga wajib mengisi presensi daftar kehadiran setiap sesi berakhir ya. Jadi jangan sampai terlupa untuk selalu meminta presensinya ke panitia setiap akhir sesi untuk nantinya bisa kami perhatikan terkait dengan 80% kehadiran tersebut. Lalu untuk yang peserta online atau yang berada di luar kota dan luar pulau, nanti terkait dengan Zoom akan kami bagikan linknya biasanya H-1. Nah, jadi nanti harap diperhatikan terkait dengan link Zoom. Dan apabila ada kendala terkait dengan jaringan dan sebagainya juga mohon diinfokan bagi teman-teman online ke panitia. Ya, dan juga wajib untuk menyalakan kamera dan standby selama sesi pembelajaran berlangsung. Jadi harapannya memang bagi peserta yang online juga tetap bisa fokus terhadap masa pendidikan dengan mengaktifkan kamera, karena pengajar juga biasanya akan mencek terkait dengan kehadiran peserta yang online. Ya, lalu kemudian juga peserta wajib mematikan mikrofon bagi yang online agar tidak mengganggu proses pembelajaran selama pengajar mengajar. Lalu kemudian untuk yang ingin bertanya itu bisa menggunakan emoji angkat tangan atau menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ya bagi yang peserta online. Nah, tersebut terkait dengan tata tertib yang wajib untuk dipatuhi oleh seluruh peserta PKPA Angkatan 19 tahun 2024, dan jika tidak mematuhi peraturan tersebut, nanti panitia juga berhak untuk menunda pemberian sertifikat kepada peserta yang melanggar peraturan tersebut. Dan dari saya, apabila peserta juga nanti dalam proses pembelajaran ada kendala apapun, bisa sampaikan pada saya atau Mas Jipi ya, karena Mas Jipi yang sekretariat terkait untuk selama proses PKPA berlangsung. Ya, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi SHM. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih ngantuk ya? Kemarin kan nggak lihat sepak bola, lihat. Indonesia belum. Karena Bu Umi juga suka sepak bola ini. Semangat, yang penting terus semangat ya. Selamat pagi, selamat datang di Fakultas Hukum WKS ini. Yang saya hormati Ketua DPC Surabaya Pak Haryanto SHM, kemudian Ketua Pelaksana, panitia, juga beberapa panitia dari Pradi, belakang ini juga dari Pradi, Mbak, selamat datang. Mbak Silvi, Mbak cantik. Ya, jadi memang karena ini kerjasama antara Pradi dan Fakultas Hukum BKS. Pertama, selamat datang. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan saudara
bergabung dengan pelaksanaan PKPA ini yang diselenggarakan Fakultas Hukum dan DPN dan DPC Pradi Surabaya. Sampai sekarang ini sudah angkatan ke-19. Jadi alhamdulillah kepercayaan pada kami terus masih berjalan dari masyarakat, khususnya para sarjana hukum tentunya, baik yang dari alumni WK sendiri maupun dari luar WK, baik yang di Jawa Timur bahkan sampai luar Jawa. Dan sehingga pada prinsipnya sebenarnya kuliah ini offline, tapi karena kondisi peserta banyak juga yang dari luar Jawa, masih dimungkinkan offline. Jadi seperti ini beberapa itu offline. Jadi kalau ditanyakan memang offline, tidak ada pertanyaan, lu nggak ikut kok tahu-tahu dapat sertifikat gitu ya. Jadi memang seperti tadi dari ketua disampaikan ada syarat tertentu untuk sertifikat PKPA. Kami berharap saudara kelasan di Fakultas Hukum ini khususnya pada waktu pemberian materi, kalau nggak kelasan nanti nggak mau datang, ya kan, nanti offline aja. Saya berharap saudara hadir mulai awal sampai akhir, tolong dikasih masukan kalau ada kekurangan dari kami, tolong diberitahukan, kami siap memperbaiki demi kebaikan dan keberhasilan saudara-saudara semuanya. Saya yakin insya Allah saudara nanti bisa lulus semua 100%. Ya, karena kemarin juga seperti itu, hampir semuanya lulus. Kalau nggak lulus tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena kendala sehingga nggak ikut ujian. Jadi harapan kami ini nanti juga lulus. Dan mungkin Pak Ar juga tahu di Pengadilan Negeri Surabaya itu sebagian besar itu alumni dari PKPA sini. Ya, jadi alumni sini Pak Har, jadi nggak asing lagi besok kalau beracara di PN Surabaya atau lainnya pasti ketemu sama saudara-saudara semuanya. Karena saya anggap saudara sudah masuk di sini, masuk keluarga besar Fakultas Hukum WKS. Jadi jangan menganggap asing saudara di sini, anggap ini rumah sendiri. Tolong diberi masukan kalau kurang, kalau ada materi kurang, silahkan ikut tambahan materi bisa masuk di Fakultas Hukum. Silakan. Jadi mungkin lulusnya sudah tahun kapan yang lalu dan agak lupa, silakan bisa gabung dengan Fakultas Hukum BKS. Materi apa yang dibutuhkan? Ada kuliah pagi dan kuliah malam. Silakan kalau mau gabung, karena saudara sebagai keluarga besar Fakultas Hukum, saya berharap saudara berhasil. Tidak hanya berhasil ikut perkuliahan dapat sertifikat lulus, tapi waktu beracara kesulitan. Jadi insya Allah kami selalu terbuka, demikian juga DPC Pradi ya Pak Arya, selalu terbuka membantu saudara untuk bisa sukses nantinya dalam beracara. Dan kami bangga, ternyata saya lihat tadi absen di presensi Pak Har, pesertanya itu ada juga selain SH ada sarjana ekonomi, ada yang sudah notaris juga, yang berarti ini menarik sekali profesi advokat dan penyelenggaraan di sini juga menarik, sehingga masih mengikuti harapan kami itu. Bahkan tadi pagi juga ketemu dari alumni UNTAK Surabaya, Har, saya bilang dekannya itu juga sahabat saya, nggak apa-apa kesini sama aja, ini juga keluarganya. Saya berharap bisa diinfokan kepada temannya atau keluarganya, silakan ikut di Fakultas Hukum WKS, program PKPA atau program lainnya. Kami punya program S2 juga, ya silakan masuk. Kami punya program RPL, ya kan, rekoneksi pembelajaran lampau. Jadi bagi pekerja-pekerja kalau mau S2, ya kan, itu bisa percepatan, ya, jadi itu bisa waktunya lebih cepat karena saudara sudah punya pengalaman. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan selamat bergabung di PKPA Fakultas Hukum dan DPC Pradi. Insya Allah saudara bisa melaksanakan pelatihan ini secara baik, lancar, dan sukses, lulus dengan baik, dan praktek juga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua DPC Pradi Surabaya, Bapak Haryanto SHM Hum. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bu Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi. Yang saya hormati Mbak BC, Ketua Panitia PKPA Kerjasama Fakultas Hukum UWK dengan DPN Pradi. Yang saya hormati para panitia semua baik dari WK ataupun dari Pradi. Tak lupa yang saya hormati rekan-rekan saya, para peserta PKPA Angkatan ke-19 kerjasama Fakultas Hukum UWK dengan DPN Pradi. Pertama-tama tentunya kita ucapkan syukur alhamdulillah karena berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat bertemu di sini. Walaupun sebagian besar di sini ada yang online di seberang sana melalui Zoom, saya kira tidak mengurangi rasa respek dan hormat semuanya untuk bisa mengikuti PKPA ini dengan baik. Perlu saya beritahukan bahwa WK ini kerjasama dengan DPN ini sudah angkatan ke-19. Kalau manusia itu tahun ke-19, kalau tahun ya, sudah sekarang lah ya, 19 ini sudah sangat-sangat bisa dikategorikan dewasa, walaupun secara aturan mungkin dalam hukum perdata masih di bawah umur ya, kecuali sudah menikah. Sepanjang Bu Umi dari Dekan ini sudah 16 kali diadakan PKPA. 16 kali, luar biasa. Jadi 1 tahun bisa 4 kali, 3 kali. Udah luar biasa. Kemarin tutupan berbuka lagi Pak saya Pak. Ya luar biasa sekali karena memang bukan masalah kuantitas saja ya, tapi memang kualitas benar-benar dijaga oleh Bu Dekan sama panitia baik WK ataupun dari Pradi. Masalah kehadiran dan sebagainya itu juga masih menjadi patokan dasar 80% kehadiran. Jadi semua walaupun online, offline sama saja 80%. Online juga lebih ketat karena aturannya video harus on. Kalau izin dan asuransinya sama dengan yang tata cara di offline. Jadi memang itu. Walaupun diselenggarakan hybrid, itu tidak mengurangi kualitasnya. Harapan saya memang kembali lagi seperti dulu, konvensional offline gini ya. Nah, tapi memang permintaan sehingga kami juga tidak bisa menolak ya dari WK ataupun dari yang lain masih hybrid, ada online, ada offline. Rekan-rekan saya, apa yang dikatakan Bu Umi tadi, tingkat kelulusan WK memang insya Allah dari tahun ke tahun paten lah. Dalam artian apalagi 2 tahun, 3 tahun terakhir ini hampir 100% semuanya. Karena ada yang 99 kemarin itu mungkin ada hadirnya ya, benar Bu Dekan. Kenapa bisa begitu? Saya kira kualitasnya juga dipertahankan, sama tadi Bu Umi juga mengatakan siap untuk membantu. Ada tryout nanti sebelum ujian. Grup-grup ini juga dipertahankan Mbak BC sama Mas Y juga dari Pradi. Nanti informasi-informasi mengenai ujian, pengumuman ujian dan sebagainya, tryout dan sebagainya itu mudah terinfokan. Karena dengan begitu maka insya Allah apa yang dihadapi nanti dalam ujian insya Allah lebih mudah. Karena kalau saya juga bocor-bocor halus, gitu ya. Kenapa bocor halus? Ya bukan soalnya bocor, nggak mungkin bocor. Namun kisi-kisinya dalam mengerjakan ujian itu kalau ikut terus, itu mengikuti terus, insya Allah tahu.
Tapi kalau nggak ngikuti, ada yang blong gitu, kadang-kadang dikasihkan kisi-kisinya, kuncinya apa sih yang bisa lulus itu, nah, bisa nggak lulus karena nggak ngikuti. Ini benar-benar harus diperhatikan benar. Makanya keikutsertaan dalam kelas atau baik itu di kelas online ataupun offline ini sangat-sangat penting. Nah, di samping itu keinginan kerja keras dari rekan-rekan saya para peserta ini juga dibutuhkan ya. Karena tanpa keinginan dan kerja keras untuk bisa mewujudkan cita-cita, saya kira juga sia-sia. Semuanya harus digantungkan dengan tata cara proses yang baik. Hukum itu tergantung dari prosesnya. Kalau hukum acaranya itu tidak bisa terpenuhi, walaupun pokok masalahnya, materialnya itu benar, tapi bisa kalah. Karena apa? Prosedurnya tidak dilalui. Hukum acara megang peranan penting dalam artian proses belajar formalitas itu penting. Di samping nanti bisa menerapkan di dalam pokok masalahnya, di dalam belajarnya itu sendiri apa. Saya kira sama kolesennya dengan kita belajar hukum. Nanti sama dengan di pengadilan. Bagaimana cara berproses dengan baik, memahami hukum formal dengan baik, dan memahami hukum material dengan baik. Dengan apa? Dengan belajar yang baik, dengan terus-menerus membaca. Hukum itu siapa yang tahu duluan karena masuk hukum ranah sosial, maka siapa yang tahu duluan itu dianggap pinter. Dianggap pinter. Karena apa? Tahu duluan. Sebetulnya sama-sama kan, tinggal tahu duluan. Informasi yang diserap lebih awal itu mendukung untuk kemajuan berikutnya. Karena apa? Pertama sudah dianggap sudah menguasai. Padahal itu memang penguasaan itu dari informasi yang awal. Informasi awal apa? Dari belajar yang lebih keras. Saya kira itu untuk terus-menerus meningkatkan kualitas. Tanpa itu semua, advokat Anda nanti misalnya dari advokat atau menjadi konsultan, tidak akan berkembang. Kalau tidak belajar, kalau tidak membaca. Saya juga banyak ketinggalan kalau saya tidak membaca dengan rekan-rekan saya ini. Kenapa begitu? Itu tadi informasi. Kalau saya tidak mendapatkan informasi itu di awal, kayaknya saya nggak memahami gitu loh ya. Padahal dikasih tahu gitu sudah paham. Oh ini. Tapi karena nggak memahami dari awal, informasinya kurang, informasi dari belajar, dari yang lain-lain, dari cara belajar mengajarnya juga. Saya kira itu penting di dalam ilmu sosial, terutama ilmu hukum. Tanpa itu semua nggak bisa berkembang. Nah, barulah itu kelihatan kalau itu menguasai. Misalnya dengan klien ditanya ini nggak ngerti, padahal sudah ada karena nggak baca, nggak ada tahu informasi, mungkin kuliahnya dulu nggak hadir, ya. Akhirnya nggak paham. Dengan nggak paham, kliennya kabur, kan gitu sama saja. Kenapa? Dianggap wah ini kelihatannya orangnya jujur tapi kok nggak pinter gitu ya. Nah, kalau jujur nggak pinter ya buat teman aja, karena teman kan. Lalu ditanyai konsultasi, ini bagaimana hukumnya, ini solusinya apa? Masih AIU karena belajarnya kurang. Ya, orangnya kabur. Ya cukup buat teman yang baik aja. Untuk teman yang baik, tidak untuk menjadi advokatnya dia, untuk konsultannya dia. Karena syarat nanti menjadi klien itu di samping benar percaya bahwa orangnya jujur, itu juga mempunyai kemampuan yang bagus. Kemampuan apa? Penguasaan masalahnya. Itu di mana? Teori yang penting juga. Teori sangat megang peranan penting. Jangan dikira, oh yang penting praktek. Enggak bisa. Ini di bangku sekolahan ini 4 tahun. S1 ini 4 tahun. Kalau ini nanti kan 2 minggu ya. Kalau dihitung tiap hari ya, 2 minggu dihitung per hari. Ini kalau Jumat, Sabtu, Minggu mungkin 1 bulan aja. Kalau saya dulu 3 bulan. Itu pun masih kurang juga. Apalagi 2 minggu gitu ya.
Jadi ini harus benar-benar diperhatikan terutama di S1-nya. Makanya saya kemana-mana dengan kerjasama Fakultas Hukum dengan yang lain-lain juga gitu. Kami sangat butuh S1 yang baik. Makanya ada klasifikasinya. Kalau B baru bisa kerjasama dengan kami. Tapi kalau WK gak B lagi sudah A ya. Nah, gitu ya. Nah, ini keunggulannya WK. Itu memang syarat mutlak ditentukan oleh undang-undang. Seterusnya saya sebelum lupa ini ucapkan banyak terima kasih Bu Dekan atas semua kepercayaan yang diberikan pada kami, Pradi, karena telah kerjasama. Walaupun sebetulnya WK ini masih belum terlalu lama, tapi udah angkatan ke-19. Ya tadi Bu Dekan ini saya sebagai ketua DPC itu dulu masih angkatan ke-3 masuk Dekan, sekarang sudah angkatan ke-19. Jadi saya dalam periode ini sama Bu Dekan udah tancap gas ngebut ya. Udah ngebut sekali. Jadi ini paling terbanyak menyelenggarakan PKPA adalah WK. Tepuk tangan untuk WK ya. Karena universitas yang besar pun yang sudah lama kerjasama dengan kami masih tingkat untuk akselerasinya penyelenggaraan masih kalah dengan WK. Kemarin saya Mbak PC jangan dulu lah ya, kasihan yang lain-lain. Tapi enggak Pak, ini untuk anggota sendiri ya sudah nggak bisa nolak. Nah ini kemampuan daripada masing-masing fakultas hukumnya. Inilah saya kira saya patut berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setingginya pada Bu Dekan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk terus-menerus kerjasama. Selanjutnya juga pada rekan-rekan saya. Kenapa saya panggil rekan? Karena sebentar lagi Anda sama dengan saya. Enggak ada senior junior, itu hanya masalah masuknya saja. Itu tadi. Siapa yang menguasai pengetahuan lebih awal dan benar-benar memahami, maka enggak ada senior junior. Junior pun lebih bagus, lebih unggul-unggul. Gitu? Jadi inilah saya kira yang perlu terus-menerus Anda pupuk, tidak ada kata ketinggalan. Tidak ada kata ketinggalan. Siapa yang terus-menerus belajar, terus mengupdate ilmunya, saya kira itu yang bisa nanti berkiprah di selanjutnya. Untuk tryout, Mbak BC sama Pradi saya kira itu biasanya kan mau ujian ya, mau ujian. Nah, itu begitu. Nanti bagaimana kisi-kisinya, ngikutilah PKPA dengan baik nanti ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para rekan-rekan saya, para peserta PKPA angkatan ke-19 ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya ucapkan selamat lagi karena Anda sudah berproses dengan baik. Kenapa berproses dengan baik? Anda mengikuti PKPA, meluangkan waktu di hari Sabtu, Minggu, Jumat, yang saya kira Jumat, Sabtu, Minggu Sabtu Minggu aja ya. Sabtu Minggu saya kira ini hal yang biasa. Di luar sana Anda sekarang ini nggak ikut PKPA, nggak ikut ujian, bisa dilantik menjadi advokat. Nah, ini Anda sudah mengeluarkan biaya, sudah mengikuti pendidikan, meluangkan waktu, meninggalkan keluarga, kesenangan dan sebagainya, Anda mengikuti PKPA, berproses dengan baik. Makanya tadi saya katakan, berproses dengan baik itu akan dengan hasilnya juga baik. Amin. Saya kira itu dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah. Lalu alhamdulillah ditutup ya Bu ya. Saya cepet-cepetnya ditutup, sorry. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, PKPA kerjasama Fakultas Hukum UWK dengan DPN Pradi yang ke-19 kami nyatakan resmi dibuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pardi, SHMH. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kita masing-masing, dan izinkan saya akan memandunya sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dan bagi saudara kami yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat, karena atas segala limpahan rahmat-Mu, pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti rangkaian acara pembukaan pendidikan khusus profesi advokat angkatan 19 tahun 2024 atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan DPN dan DPC Pradi Surabaya. Ya Allah, kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami, kepada seluruh peserta pendidikan ini, kesehatan, kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti pendidikan ini. Ya Rob yang maha pengasih, satukanlah kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan pendidikan ini. Apungkan pengetahuan kami dan segarkan pemahaman kami agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Rabb, Sang Penguasa Arsy, hanya kepadamu lah kami berbakti dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan pinta hamba. Engkau maha mendengar lagi maha pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami, kesalahan para pemimpin dan guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan para pendahulu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembukaan PKPA berjalan dengan baik pada hari ini dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta PKPA Angkatan 19 yang telah mengikuti pembukaan PKPA pada hari ini dan juga panitia-panitia yang telah bekerja sama pada hari ini. Saya Dian Wahyuni selaku MC, mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita foto bersama terlebih dahulu. Di depan aja Pak ya. Di depan, mari silakan berdiri. Ada yang di belakang sih nggak apa-apa ya. Oh iya. Kita di sini. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Supaya cukup. Sini ya. Nunduk. Yang di belakang bisa ada. Ini juga samping kanan kiri. Kita semua. Wah, ini tinggi-tinggi. Nah, salah kecil aja. Kita minggir. Ayo, Mas. Sini, sini. Pinggirnya yang ketutupan. Ayo. Boleh. Enggak ketutupan. Ayo, Mas. Ya. Ya, bebas. Video. Ayo. Apa masih? Single bar itu. Pradi Jaya. BK apa BK? BK Jaya. BK dulu baru Pradi. Saya yang ngomongnya. BK Surabaya gitu ya? Iya. Atau Fakultas Hukum BK? BK. Sudah. 1, 2. WK Jaya. Pradi Jaya.